Dalam materi gerakan pembaharuan Islam, terdapat 3 pokok materi yang akan kita bahas. Materi pertama terkait pengertian dan juga tujuan gerakan pembaharuan Islam. Yang kedua yakni tentang biografi, tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Dan yang ketiga yakni tentang pemikiran tokoh pembaharuan Islam beserta ibrah mempelajari gerakan pembaharuan Islam. Pembahasan pertama yakni mengenai pengertian dan tujuan gerakan pembaharuan Islam. Materi pertama yakni tentang pengertian dan tujuan gerakan pembaharuan Islam. Gerakan pembaharuan Islam sendiri memiliki makna penyesuaian atau kontekstualisasi ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam istilah bahasa Arab sendiri terdapat 2 istilah yakni tajdid dan juga mujaddid. Tajdid artinya kembali lagi pada pembaharuan atau bisa disebut dengan modernisasi, purifikasi, dan juga reformasi. Sedangkan pelaku yang melaksanakan pembaharuan dinamakan mujaddid. Selanjutnya yakni mengenai tujuan gerakan pembaharuan Islam adalah membawa agama Islam, dunia Islam pada kemajuan baik dalam kebudayaan maupun ilmu pengetahuan. Pembahasan kedua yakni mengenai biografi tokoh-tokoh pembaharuan Islam beserta pemikiran-pemikirannya. Tokoh pertama yang akan kita pelajari pada pembahasan ini yakni Muhammad Ali Pasha. Selanjutnya yakni mengenai pemikiran Muhammad Ali Pasha. Terdapat 3 aspek dalam pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha. Yang pertama, aspek kemiliteran. Dalam aspek kemiliteran, beliau melaksanakan pendirian sekolah militer. Beliau juga melakukan impor beberapa senjata, Eropa. Dan yang terakhir, beliau mengadakan pelatihan militer yang mana pelatihan tersebut didasarkan pada asas Nizam al-Jadid. Selanjutnya yakni aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, beliau lebih mengutamakan aspek pertanian. Karena apa? Pada masa itu, mata pencaharian masyarakat Mesir adalah petani, sehingga beliau lebih fokus untuk mengembangkan pertanian. Beliau berfokus untuk mengembangkan sistem irigasi dan juga menyelesaikan pembangunan terusan pulau. Selanjutnya yakni mengenai pemikiran Muhammad Ali Pasha. Terdapat 3 aspek dalam pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha. Yang pertama, aspek kemiliteran. Dalam aspek kemiliteran, beliau melaksanakan pendirian sekolah militer. Beliau juga melakukan impor beberapa senjata, Eropa. Dan yang terakhir, beliau mengadakan pelatihan militer yang mana pelatihan tersebut didasarkan pada asas Nizam al-Jadid. Selanjutnya yakni aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, beliau lebih mengutamakan aspek pertanian. Karena apa? Pada masa itu, mata pencaharian masyarakat Mesir adalah petani, sehingga beliau lebih fokus untuk mengembangkan pertanian. Beliau berfokus untuk mengembangkan sistem irigasi dan juga menyelesaikan pembangunan terusan pulau. Dalam aspek pendidikan, beliau melaksanakan beberapa pembaharuan. Yang pertama yakni membentuk kementerian pendidikan khususnya. Beliau juga mendirikan sekolah militer tadi. Beliau menerbitkan majalah Al-Waqa' al-Mushriyah. Dan yang terakhir, beliau mengirim beberapa siswa atau pelajar dari Mesir untuk belajar ke Eropa. Tokoh pembaharuan yang kedua yakni Jamaluddin Al-Afghani. Berikut beberapa pemikiran yang disampaikan oleh Jamaluddin Al-Afghani mengenai pembaharuan Islam. Yang pertama yakni tentang ajaran agama Islam yang tidak pernah lekang oleh zaman. Maksudnya ajaran agama Islam ini akan senantiasa selaras dengan setiap perkembangan zaman. Yang kedua yakni harus adanya penyesuaian oleh umat Islam dengan peradaban bangsa barat yang senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Yang ketiga, kemunduran atau keterpurukan oleh umat Islam disebabkan oleh umat Islam itu sendiri yang meninggalkan ajaran Al-Quran hadis pada zaman Rasulullah khususnya. Selanjutnya yakni beliau mencanangkan bahwasanya beliau menolak pemerintahan kesultanan yang sifatnya itu memanfaatkan rakyatnya, memeras rakyatnya, bertindak otoriter. Beliau sangat-sangat menolak tindakan tersebut. Yang terakhir, beliau menggagas bahwasanya harus ada sebuah penyatuan seluruh umat Islam atau penjalinan persaudaraan ukhuwah Islamiyah dengan nama gerakan Pan-Islamisme. Selanjutnya, yakni tokoh yang ketiga, Muhammad Abduh. Selanjutnya yakni pemikiran yang disampaikan oleh Muhammad Abduh. Beliau menyampaikan bahwasanya untuk menjadi berkembang dan maju, umat Islam harus kembali pada ajaran-ajaran nilai Islam yang ada pada Al-Quran dan hadis. Beliau juga berpendapat bahwasanya para umat Islam harus senantiasa memiliki tata cara hidup sebagaimana contoh pendahulu kita yaitu para salafus saleh, para masyarakat yang hidup ketika zaman Nabi dan juga 3 generasi ke depannya. Sedang yang kedua, beliau berpendapat bahwa keterpurukan kemudian dalam Islam itu terjadi karena adanya kejumudan dan juga kebukuan pemikiran umat Islam kala itu. Mereka hanya mengandalkan ilmu pengetahuan dan hal-hal yang ada saja pada zaman itu dan tidak mau berpikir lebih lanjut untuk perkembangan zaman berikutnya. Sedang pemikiran yang ketiga, perlu adanya ijtihad dalam bidang muamalah, karena kita akan senantiasa dituntut oleh perkembangan zaman, khususnya yang berkaitan dengan muamalah. Tidak berlaku ijtihad untuk ibadah. Sedang yang keempat, ilmu pengetahuan modern bangsa barat dikembangkan berdasarkan asas ketuhanan, sehingga kita umat Islam bisa meniru hal tersebut. Dan pemikiran yang terakhir, beliau menyampaikan
perlunya adanya reformasi pendidikan, baik dalam aspek metode maupun kurikulum. Tokoh pembaharuan yang keempat adalah Muhammad Rashid Ridho. Selanjutnya yakni mengenai pemikiran yang digagas oleh Muhammad Rashid Ridho dalam upayanya melakukan pembaharuan di dunia Islam. Gagasan pertama yang beliau sampaikan yakni mengenai pentingnya bagi seluruh umat Islam untuk memiliki sikap dinamis, kreatif, dan juga aktif, sehingga umat Islam tidak akan pernah tenggelam dalam keterpurukan dan juga kemunduran. Sedang gagasan yang kedua yakni mengenai perlunya menggunakan akal sehat dalam melakukan interpretasi pada Al-Quran dan hadis yang tentunya tetap berdasar pada hal-hal yang telah ditentukan. Sedang gagasan yang ketiga, beliau menyampaikan bahwasanya umat Islam harus meninggalkan paham fatalistik di mana mereka hanya bersandar pada takdir. Mereka percaya bahwa semua yang ada di dunia ini adalah takdir yang mereka tanpa perlu usaha apapun mereka pasti akan mendapatkannya. Gagasan selanjutnya yakni upaya oleh seluruh umat Islam untuk mempraktikkan sistem kekhalifahan. Maksud dari sistem kekhalifahan di sini adalah sistem tunggal yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam. Sedangkan gagasan yang terakhir yakni beliau menyampaikan bahwa kemunduran, keterpurukan, ketenggalaman umat Islam dalam kemunduran ini disebabkan karena umat Islam sendiri yang meninggalkan kemurnian nilai-nilai ajaran agama Islam sendiri. Berlanjut pada tokoh selanjutnya yakni tokoh yang kelima, Muhammad Iqbal. Selanjutnya mengenai pemikiran yang digagas oleh Muhammad Iqbal dalam upayanya untuk melakukan pembaharuan Islam. Beliau menyampaikan gagasan mengenai pembaharuan ini berupa penyebab sekaligus solusi terkait kemunduran yang terjadi dalam dunia Islam kala itu. Pemikiran pertama mengenai penyebab kemunduran. Pertama, beliau menyampaikan bahwasanya kemunduran Baghdad sebagai pusat dunia Islam kala itu, pusat pendidikan, pusat pemerintahan, pusat kebudayaan, ketika Baghdad mengalami kemunduran, hal itu sangat-sangat berpengaruh pada peradaban Islam. Sehingga terjadi kemunduran yang begitu luar biasa. Sedang penyebab kemunduran yang kedua yakni munculnya paham fatalisme, sehingga para umat Islam itu enggan bekerja, enggan berusaha, mereka pasrah akan nasib, bahkan mereka terlalu berlebihan dalam berzuhud. Mengenai penyebab yang ketiga, adanya kelompok yang menyampaikan bahwa ijtihad itu telah ditutup, sehingga usaha ijtihad lama-kelamaan hilang dan para umat Islam itu mengalami kejumudan atau mandek, tidak mau berusaha dalam pemikiran, sehingga tidak ada ide-ide baru atau pemikiran baru untuk perkembangan zaman yang semakin bergerak. Selanjutnya, gagasan Muhammad Iqbal terkait solusi dari kemunduran Islam yang telah terjadi. Pertama, beliau menyampaikan bahwasanya Islam harus menerapkan sifat dinamis. Islam harus senantiasa membangkitkan tradisi keilmuan dalam jalan apapun, dalam aspek apapun. Entah itu pendidikan, kemiliteran, ekonomi, harus senantiasa dibangun dan dibangkitkan. Selanjutnya terkait hukum Islam yang secara asli atau secara lahiriah memang sifatnya sudah dinamis. Islam tidak pernah statis, Islam tidak pernah mandek hanya untuk 1 zaman, 2 zaman, atau 3 zaman. Islam akan senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman tersebut. Maka perlu adanya pintu ijtihad untuk mengembangkan kemajuan keilmuan, mengembangkan pola-pola pikir kehidupan umat Islam kala itu. Pemikiran terakhir Muhammad Iqbal mengenai solusinya menghadapi kemunduran Islam kala itu, yaitu umat Islam harus senantiasa bergerak. Gerak adalah intisari dalam hidup, sehingga umat Islam harus senantiasa berusaha untuk menciptakan dunia yang sifatnya baru, dunia yang senantiasa mau mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu ibrah yang dapat kita ambil dalam materi pemikiran tokoh pembaharu Islam. Yang pertama, umat Islam harus memiliki komitmen untuk menjalankan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh tanpa analisis khurafat, bid'ah, sinkretisme, serta sikap dan pola pikir yang fatalistik. Yang kedua, Islam tidak anti modern dan senantiasa mengikuti zaman. Ajaran Islam tetap memiliki nilai relevansi dan cocok dalam semua zaman serta wilayah. Untuk itu diperlukan adanya ijtihad. Yang ketiga, pihak penguasa politik di suatu wilayah dalam dunia Islam harus belajar agar selalu membela harkat dan martabat bangsanya sendiri. Yang keempat, demi eksistensi umat Islam dan tegaknya akidah dan syariat Islam, umat Islam harus senantiasa bersatu, meski dalam negara maupun bangsa yang berbeda. 5. Umat Islam perlu belajar akan teknologi dan juga sains demi kemajuan dunia Islam sendiri.